Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melakukan ngaji kitab Kifayatul Akhyar pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini menjadi awal yang baik, sehingga hal ini kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita, dan kita diberikan cahaya pengetahuan, cahaya ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung membaca muqaddimah dari kitab Kifayatul Akhyar. Di halaman 3, sebelum kita baca, kita kirimkan tawasul Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada para keluarga, para ulama, para syuhada, terlebih khusus kepada muallif, pada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan dan pemahaman yang benar. Ala hadin niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdu lillahi alladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijadi wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidhawil basairi ila yaumil ma'adi. Muqaddimatun artinya permulaan. Permulaan atau bisa dikatakan pendahuluan. Jadi kalau sampean baca buku pasti ada pendahuluannya. Penting membaca pendahuluan itu, penting membaca muqaddimah. Kenapa? Karena melalui muqaddimah itu kita akan bisa mengetahui maksud dan tujuan serta metode yang digunakan oleh penulis di dalam menulis kitab tersebut atau menulis buku itu. Layaknya muqaddimah itu biasanya pertama kali dimulai dengan basmalah. Kenapa dimulai dengan basmalah? Sesuai dengan sabdanya Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka kurang manfaatnya, kurang barokahnya. Sesuatu yang baik jika tidak dimulai dengan basmalah maka kurang barokahnya. Ya baik tapi kurang barokahnya. Makanya kitab ini dimulai dengan basmalah. Kemudian yang kedua, setelah basmalah biasanya mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdu, segala puji. Dari mana kata segala itu? Dari al. Itu al itu. Alhamdu, segala puji. Itu namanya al-istighraqil jins. Semua jenis pujian itu adalah lillah, milik Allah. Alladzi khalaqah, alladzi yang khalaqah, menciptakan. Khalaqah, menciptakan. Kata khalaqah biasanya berarti menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu khalaqah. Dari yang ada menjadi tidak, kebalik, dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Contoh, manusia. Manusia ini awalnya ada apa tidak ada? Tidak ada. Kemudian Allah adakan. Maka muncullah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Khalaqahu khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Khalaqani apa? Saya lupa ya. Allah ciptakan iblis itu dari nar, dari api. Sedangkan Nabi Adam itu dari tin, dari tanah. Alam, semesta alam ini awalnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Mana khalaqa? Al-mawjudati, segala yang ada. Al-mawjudat itu artinya segala yang ada. Semuanya, binatang, hewan, tumbuhan, batu, bumi, langit, planet, semuanya. Artinya segala sesuatu selain Allah itu adalah al-makhluqat al-mawjudat, makhluk yang ada. Allah adakan itu min zulmatil adami, min dari zulmah, kegelapan, al-adami, ketiadaan, dari kegelapan, ketiadaan. Binuril ijadi, binur dengan cahaya, al-ijad mengadakan. Jadi Allah ciptakan segala itu dari kegelapan, ketiadaan menuju kepada cahaya keadaan. Kemudian wa ja'alaha, ja'alah menjadikan. Wa ja'alaha, dan Allah menjadikan maujudat ini, segala yang ada ini menjadi dalilan, menjadi tanda ala wahdaniyatihi, atas keesaan Allah. Adanya makhluk, adanya semesta ini adalah menjadi tanda akan adanya Allah. Bagaimana kita memikirkan itu? Orang yang punya akal, yang punya hati, lidawil basair, bagi orang yang punya hati, itu pasti akan memikirkan bagaimana alam ini bisa terjadi kalau tidak ada penciptanya. Kan tidak mungkin alam ini ada kalau ada yang menciptakan. HP ini ada karena ada yang menciptakan. Tidak mungkin HP ini moro-moro ada jadi gitu tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin. Berarti ada yang menciptakan. Berarti kita sudah sepakat bahwa adanya alam ini berarti ada yang menciptakan. Pertanyaan kedua, yang menciptakan ini satu atau dua? Nah, coba kita pikirkan. Kalau yang menciptakan ini dua, maka tentu antara dua orang ini atau dua pencipta ini pasti ada saling pertengkaran. Yang satu pengen bikin bumi yang bentuknya bulat, yang satu pengen bikin bumi yang bentuknya lonjong. Akhirnya bertengkar. Karena bertengkar, kira-kira jadi apa enggak? Ya enggak bakalan jadi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jika di dalam bumi dan langit ini terdapat Tuhan selain Allah, tentu bumi dan langit ini akan rusak. Berarti harus satu berarti. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan wahdaniyah.
Adanya alam ini menunjukkan keesaannya Allah, menunjukkan satunya Allah, wahid. Lidawil basairi, ini menjadi tanda bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Basair itu artinya mata hati, basirah. Ada ungkul itu aklun, ini yang berada di kepala sampean itu adalah aklun. Sedangkan basair itu yang ada di dalam hati sampean, hati nurani biasanya. Itu bisa dicerna seperti tadi itu yang saya katakan itu bisa dicerna oleh orang-orang yang mempunyai mata hatinya yang terbuka. Ila yaumil ma'adi, ila ke yaumi hari, al ma'adi tempat kembali, sampai hari tempat kembali. Maksudnya apa? Ya hari kiamat. Di hari kiamat itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau meninggal dimanapun, dalam keadaan seperti apapun, pasti akan semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak bisa tidak. Kalau bahasa Arabnya itu la mahalah, tidak bisa tidak, akan kembali semua kepada Allah. Maka tugas kita adalah mempersiapkan. Karena mau kabur tidak bisa. Ya kalau sampean di sekolah tidak mengerjakan PR, kemudian ada gurunya datang, sampean kabur, bisa enggak? Bisa. Itu di sekolahan. Tapi kalau kita tidak bisa, mau menghindar dari hari kiamat itu tidak bisa. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tsumma ilaina marji'ukum tsumma nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada aku, kata Allah, akan dikembalikan semuanya dan nanti akan diberitahukan tentang apa-apa yang telah dilakukan. Jadi akan diperlihatkan semuanya detik per detik. Jadi ibaratnya itu kita akan nonton kayak layar tancap, akan diperlihatkan amal-amalnya itu. Mbak Aminah detik sekian itu sedang ngapain? Oh, sedang baca Quran itu. Detik sekian setelahnya akan dilihatin semuanya. Orang tua kita juga akan melihat. Jadi tidak ada yang dirahasiakan nanti di hari kiamat itu. Kita lanjutkan, wa syara'a syara'an ikhtarahu li nafsihi. Wa syara'a, dan Allah mensyariatkan syara'an, suatu syariat, ikhtara, di mana Allah memilih hu, kepada syariat itu, li nafsihi, untuk dirinya. Wa anzala bihi kitabahu, wa anzala, dan Allah menurunkan bihi, dengan syariat itu, kitabahu, kitabnya. Wa arsala bihi sayyidal ibadi, wa arsala, dan Allah mengutus bihi, dengan membawa kitab itu, sayyidal ibadi, kepada tuan dari semua hamba. Sayyid itu artinya tuan. Al-ibad, hamba-hamba. Kita semua ini adalah hambanya Allah. Ibadullah atau wa ibadur rahman. Kita itu adalah hamba Allah. Di antara hamba-hamba Allah ini yang paling mulia ada satu, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dimaksud dengan sayyidul ibad di sini adalah Nabi Muhammad. Fa'awdaha lana mahajjatahu. Fa'awdaha, maka Nabi menjelaskan lana, kepada kita, mahajjatahu, hujjah-hujjahnya. Wa qala, dan beliau berkata, hadihi sabilur rasyadi. Hadihi, ini, maksudnya ajaran-ajaran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu sabilur rasyadi, jalannya petunjuk. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk supaya hidupnya bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ikuti jalannya Nabi Muhammad. Pasti itu jaminan. Kalau kita mengikuti ajarannya Nabi, pasti kita akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebahagiaan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan juga mudah-mudahan tambahan doa tadi dilimpahkan juga kepada keluarganya. Alihi di sini adalah keluarganya. Pertanyaannya, siapakah keluarganya Nabi? Ulama menyatakan ada dua pendapat. Pertama adalah alun di sini yaitu keluarga yang mempunyai hubungan darah. Maksudnya berarti anak, cucu itu hubungan darah. Paman kalau ke atas, bapak, ibu dan seterusnya, hubungan darah atau hubungan pernikahan. Jadi Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah satu misal, maka ya keluarganya adalah itu. Artinya keluarga secara umum lah gitu. Dan yang kedua, pendapat kedua, alun di sini adalah ya semua umatnya Nabi Muhammad. Semua umatnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad mengaku sebagai keluarga. Jadi kita dianggap sebagai keluarganya Nabi Muhammad juga. Tapi yang jelas di sini wala alihi itu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atba'ihi, dan beberapa pengikut Nabi Muhammad. Atba' pengikut. Salatan zakiyatan bila nafadin, dengan tambahan doa, tambahan sholawat, zakiyatan yang suci, zakiyatan yang suci, bila nafadin, dengan tanpa terputus-putus, tanpa habis-habisnya, tidak ada habis-habisnya. Jadi di paragraf ini poinnya adalah yang pertama, memuji kepada Allah, yaitu kata Alhamdulillah. Yang kedua, membacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Yang keempat, membaca sholawat untuk pengikutnya Nabi. Itu poin-poin dari paragraf pertama. Dan itu pasti kita baca itu, baik itu di khutbah, baik itu di pembukaan ketika sampean ceramah, sambutan, pasti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, itu namanya pembukaan. Pasti itu sudah. Khusus pembukaan itu tadi udah. Nah, setelah ada pembukaan wa ba'du, dan setelahnya, setelah pembukaan tadi, setelah alhamdulillah, setelah sholawat, fa innal anfusaz zakiyata at-talibata lil maratibil aliyati lam tazal ta'dabu fi tahsilil ulumish syar'iyyati. Artinya fa inna, maka sesungguhnya, al-anfus, jiwa-jiwa. Anfus itu jamak dari nafsun. Anfus, nafsun. Jamak dari nafsun, jiwa-jiwa. Berbicara masalah jiwa, di dalam Al-Quran itu ada banyak jenis-jenis nafsu atau jenis-jenis jiwa. Ada nafsu yang menenangkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang menenangkan. Ada yang jiwa yang dia mengajak kepada keburukan,
innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada yang jelek-jelek. Sampeyan sedang ngaji kayak gini, kemudian sama nafsunya dibilang, wes lah, casah ngaji takar oleh cadek. Nah, berarti nafsunya sedang mengajak kepada keburukan. Jadi nafsun jamanya anfus. Kalau nafasun dengan fa-nya dibaca fathah, nafas. Itu artinya ya nafas ini. Ini nafas. Jamaknya anfas. Anfasun. Beda. Nafasun, anfas. Nafsun, fa-nya mati. Al-anfus. Fa-nya mati dengan fa-nya berharokat fathah. Beda artinya. Nafasun artinya nafas. Setiap nafas manusia berarti ini nafasun. Kalau nafsun itu nafsu, jiwa. Ini anfus. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Jiwa-jiwa. Fa innal anfusaz zakiyata, sesungguhnya jiwa-jiwa yang suci, at-talibata, yang menginginkan, yang meminta, at-talibah, yang meminta, lil maratibil aliyati, lil maratib, meminta martabat-martabat yang tinggi. Maratib itu artinya martabat. Al-aliyati, yang tinggi. Lam tazal, tidak henti-hentinya atau tidak ada capek-capeknya, terus menerus, masih ta'dabu fi tahsilil ulum, berusaha untuk mendapatkan atau menghasilkan ilmu-ilmu yang syariat. Al-ulum jamak dari kata ilmun. Jadi jiwa-jiwa yang suci itu senantiasa mencari ilmu syariat. Wa min jumlatiha, dan di antara dari ilmu syariat tadi iku ma'rifatul furu'il fiqhiyati, yaitu ma'rifah, mengetahui, al-furu'i, cabang-cabang, al-fiqhiyati, fikih. Li'anna biha, karena sesungguhnya dengan mengetahui fikih itu, tandafi'u al-wiswasus syaitaniyatu, bisikan-bisikan setan itu akan tertolak. Tandafi'u artinya tertolak. Wa tasihul muamalatu, dan muamalah itu artinya hubungan antara manusia dengan manusia lain. Jual beli itu muamalah. Utang piutang muamalah. Pinjam meminjam muamalah. Saya pinjam pennya. Saya bilang ke Mbak Aminah, saya pinjam pennya. Itu namanya muamalah. Kira-kira ini benar nggak bahasa pinjam itu? Saya pinjam pennya. Padahal pinjamnya digunakan.
sampai kurang. Sebenarnya kan minta itu kan ya. Saya minta pennya. Ya tapi itulah bahasa-bahasa bahasa-bahasa kita, tapi semuanya paham. Orang minjem pen itu berarti akan dikurangi, akan dikurangi tintanya, tidak akan bertambah. Muamalah. Sehingga dengan adanya kita tahu fikih itu bisikan-bisikan setan itu akan tertolak. Yang pertama, yang kedua, muamalah yang kita lakukan itu akan sah. Beda antara orang yang tidak tahu fikih, ketika dia muamalah, jual beli, bisa jadi jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu fikih. Wal ibadatul mardiyatu, dan juga ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah juga sah. Orang sholatnya menjadi sah karena dia tahu fikih. Orang hajinya menjadi sah karena dia tahu fikih. Orang nikahnya menjadi sah karena dia tahu fikih. Maka fikih itu menjadi penting. Jadi kita tahu di sini ada 3 kepentingan kita belajar fikih itu. Wa nahika bil fikhi syarafan qaula sayyidis sabiqina wallahikina sallallahu alaihi wasallam. Wa nahika bil fikhi syarafan, dan hendaklah kamu mengetahui fikih dari sisi keutamaannya. Cukup kita mengetahui keutamaan fikih ini melalui qaula, ucapan sayyidi. Apa tadi sayyid? Artinya sayyid tuan. As-sabiqin, generasi terdahulu. As-sabiqin, generasi terdahulu. Wallahikin, dan generasi yang akan datang. Cukup kita mengetahui dawuhnya tuan dari semua generasi, baik itu generasi yang dulu maupun generasi yang sekarang, bahkan generasi yang akan datang. Siapakah tuan dari segala generasi ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya Rasulullah? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Man, barang siapa, yuridillahu, yang Allah kehendaki, bihi khairan, barang siapa yang Allah ingin kehendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka yufaqqihhu fid din, maka Allah akan memfaqihkan dia di dalam agama, memintarkan dia di dalam agama. Jadi dari dawuhnya Rasulullah itu kita bisa pahami, kita paham secara mendalam ilmu agama ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa, suatu khairon yang luar biasa. Jangan anggap bahwa kebaikan itu hanya berupa uang saja. Ngapain mondok tak oleh pesen, tak oleh jabatan. Ya kalau kita memandang kebaikan itu hanya itu saja, padahal itu kita dapat ilmu di pondok itu, ilmu agama itu kebaikan yang tidak bisa diukur dengan harta, jabatan, dengan apapun itu, jauh melebihi itu semua. Itu makna dari may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Rawa, meriwayatkan, hadis ini siapa? Asy-Syaikhonu, 2 syekh. Maksudnya asy-Syaikhon di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti termasuk hadis yang kuat banget karena diriwayatkan oleh 2 syekh, yaitu Syekh Bukhari dan Muslim. Itu paling kuat berarti. Muttafaqun alaih.
min riwayati Muawiyah, dari riwayat Muawiyah. Muawiyah ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya setelah waba'du ini, bahwa jiwa yang suci itu senantiasa haus dengan ilmu-ilmu agama, terutama ilmu fikih. Terus apa manfaatnya dari ilmu fikih ini? 3. Yang pertama, menolak bisikan setan. Yang kedua, muamalah kita akan sah. Cara berhubungan kita dengan manusia lain akan sah. Yang ketiga, ibadah kita akan sah. Apa dalil keutamaan dari ilmu fikih atau secara umum ilmu agama? Yaitu hadisnya Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pertemuan pertama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wa akhiran wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.